Yang pertama, kita akan membuat database baru dengan nama database uas_praktikum_ 3 digit terakhir name saya. Setelah dibuat database-nya, selanjutnya kita akan melakukan codingan agar database tersebut dapat digunakan. Selanjutnya, kita akan membuat tabel karyawan, yang dimana tabel ini merupakan salah satu tabel yang telah saya buat berdasarkan studi kasus sederhana yang melibatkan 4 tabel berbeda. Untuk atribut yang terdapat pada tabel karyawan ini, yaitu ada ID pegawai, nama pegawai, telepon, alamat, kode jabatan, dan juga kode divisi. Setelah tabel telah berhasil dibuat, selanjutnya kita menginput data dari tabel karyawan itu. Di sini juga saya membuat 15 baris data yang dibuat. Setelah berhasil, kita bisa lihat hasil tabel yang dibuat. Nah, ini dia hasil tabelnya. Tabel yang kedua ini yaitu tabel jabatan. Atribut pada tabel jabatan ini terdapat kode jabatan, jabatannya apa, dan gaji pokok. Setelah tabel jabatan berhasil dibuat, maka kita akan menginsert data dari tabel tersebut. Sama untuk tabel ini juga saya membuat 15 baris data. Setelah selesai melakukan codingan, maka kita akan lihat hasil tabelnya. Ini dia hasil tabel dari tabel jabatan. Yang ketiga, saya membuat tabel divisi. Setelah tabel dibuat, kita insert data pada tabel divisi ini. Untuk atribut
terdapat kode divisi dan nama divisi. Setelah selesai melakukan codingan, maka kita lihat hasil dari tabel divisi. Yang keempat, di sini saya membuat tabel shift yang dimana terdapat atribut kode pegawai, hari, shift, kode divisi. Setelah tabel berhasil dibuat, maka kita insert data dari tabel divisi ini. Sama, saya juga mengisi tabel ini dengan 15 baris data. Ini dia hasil tabel divisi yang telah dibuat. Setelah selesai melakukan codingan, kita lihat hasil dari tabel divisi. Tabel shift. Hasil dari tabel shift. Semua tabel sudah dibuat, maka kita akan melakukan implementasi dari beberapa skenario yang telah saya buat dengan mengimplementasikan beberapa operasi aljabar. Untuk yang pertama, ini saya melakukan implementasi rename, yang dimana saya mengubah nama salah satu kolom. Di situ terdapat ID pegawai. Untuk kolom ID pegawai ini saya ubah menjadi kode pegawai. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, untuk kode pegawai ini yang tadinya itu sebelumnya adalah ID pegawai. Ya, operasi yang kedua, saya melakukan selection untuk menampilkan daftar pegawai yang shift kerjanya siang. Dan ini dia hasilnya untuk hasil dari operasi selection. Untuk operasi selanjutnya, di sini saya akan menampilkan daftar pegawai yang jabatan pekerjaannya direktur utama atau manajer proyek. Ketiga, di sini saya akan melakukan operasi untuk menampilkan daftar pegawai yang jabatan pekerjaannya direktur utama dan divisi pekerjaannya keuangan. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, saya akan melakukan operasi aljabar projection yang dimana di sini nanti akan menampilkan kode pegawai, nama pegawai, dan alamat dari relasi tabel karyawan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menampilkan
kode pegawai, nama pegawai, alamat, dan gaji pokok, yang dimana gaji pokoknya ini lebih dari 6 juta. Untuk selanjutnya saya akan mengalihkan tabel divisi dengan tabel shift, dimana ini merupakan operasi cross join. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan kode pegawai, hari, shift, dan kode divisi dari tabel shift. Selanjutnya saya melakukan operasi set difference. Operasi set difference ini untuk melihat data yang dimana pada tabel karyawan ini terdapat salah satu pegawai yang kode divisinya itu tidak terdata pada tabel divisi. Untuk operasi yang terakhir, di sini saya akan mengubah nama tabel karyawan menjadi karyawan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.